Ada sebuah pertanyaan menarik masuk dari teman-teman kita petani cabai. Saya nggak tahu pertanyaan yang banyak ini datang dari petani senior ataupun petani pemula. Intinya petani cabai lah. Saya nggak tanya lebih lanjut. Tapi banyak yang nanya seperti itu. Pak, lebih efektif mana dan lebih untung mana? Tanaman cabai kita yang kita sudah rawat, usianya sudah 2 atau 3 tahun, sudah tua. Kita tanam baru, potong, cabut, atau kita peremajaan. Karena kami lihat banyak sekali di media sosial ini, banyak petani yang melakukan tutorial peremajaan atau pruning. Tanaman cabai dia yang sudah tua akan tumbuh remaja lagi, kemudian akan berbuah banyak lagi, seperti itu. Jadi kami bingung, menurut sisi lain agrikultur itu seperti apa? Gini Bapak Ibu ya, saya harap semua sudah menyiapkan alat tempur untuk mencatat ya, karena poin-poin seperti ini penting sekali, khususnya untuk anda petani cabai pemula. Gini ya, nggak usah Anda dengarkan informasi-informasi seperti itu ya. Cabai itu tanaman yang punya usia produktivitas. Ya, semua tanaman juga sama, memiliki usia produktivitas, tetapi cabai itu kategori tanaman semusim. Tangkap maksud saya. Tanaman semusim artinya apa? Menurut Anda, kalau saya bilang kata semusim, artinya Anda, di otak Anda apa? 1 tahun kan? Satu musim itu artinya 1 tahun. Cabai dikategorikan sebagai tanaman semusim, artinya tanaman 1 tahun. Seperti itu. Jadi 1 tahun itu masa produktif. Ini sudah 2-3 tahun mau diremajakan apa lagi? Nggak usah tonton tutorial tetek bengek omong kosong seperti itu ya. Itu buang waktu itu ya. Kalau menurut Anda nanya menurut saya nggak setuju pruning seperti itu. Bisa kita lakukan pruning atau peremajaan, tetapi dalam kondisi atau kasus terdesak. Faktor luar biasa kita lakukan itu. Tetapi itu bukan hal yang direkomendasikan untuk Anda. Saya kasih tahu jeleknya ya. Cabai itu, buat Anda petani pemula ya, cabai itu beda. Anda terdapat bibitnya dari mana? Cabai lokal atau cabai hibrid? Beda itu ya. Cabai lokal dan cabai hibrid itu beda, selisih di hari nanti atau minggu ya. Kalau misalnya saya kasih rata-ratanya saja deh biar nggak ribet. Cabai itu rata-ratanya ya, ini penggabungan antara cabai lokal dan hibrida. Intinya cabai lah. Cabai itu setelah Anda tanam bijinya atau benihnya, ya, dia memerlukan waktu sekitar 5-10 hari untuk sprout, untuk tumbuh itu, kecambah. Lalu kita memerlukan sekitar 20 hari atau 2 minggu untuk pindah tanam, ya. Itu kita mulai pindah tanam ke lahan, polybag, penteroid, bebas. Pindah tanam di situ. Dia akan bertumbuh vegetatif di situ, murni, ya, sampai dia di usia kurang lebih sekitar berapa? 60-90 hari ya. Itu sekitar 2-3 bulan. Itu dia mulai berbuah pertama. Taruhlah hibrida, itu perjalanan antara 2 bulan sampai 3 bulan itu dia sudah berbuah itu, ya. Kalau lokal bisa sampai 3 bulan lebih. Dia sudah berbuah di situ, buah pertama dia. Nanti dia matang di usia kurang lebih matang pertama ya, itu ada di ya 100 hari lah rata-rata. Itu buah pertama kali kita melihat buah cabai kita matang pertama. Ya, saya ambil rata-rata antara hibrida dan lokal. 100 hari. Setelah itu kita hitung ya, itu sudah berapa bulan? 4 bulan lah taruhlah. Ya. Kita masih punya berapa bulan dalam waktu setahun? Kita masih punya sekitar 8 bulan. 8 bulan itu cabai akan berbuah terus ya, selama 8 bulan itu. Dan di situ masa produktifnya. Kalau cabai-cabai hibrida, F1 filial 1, cabai unggulan, itu bisa tarik masa produktifnya itu bukan sampai 12 bulan saja atau semusim. Dia bisa tarik sampai 1,5 musim, 18 bulan. Itu kalau hibrida. Produktivitas tertinggi ada di situ. Jadi kalau Anda tanam cabai, beli bibit di toko F1, dia mampu sampai 18 bulan. Atau 1,5 musim. Itu produktivitasnya. Setelah itu apa yang terjadi Pak? Merosot, anjlok, menurun produktivitasnya. Apa yang harus kita lakukan? Tanam baru. Supaya kita kejar 8 bulan itu. Atau berapa? 8 tambah 6 kalau hibrida. 14 bulan itu. Kita panen tanpa henti. Kalau hibrida bisa 15-20 kali panen. 20 kali petik. Seperti itu ya. Dalam 1 kali tanam atau semusim tanam. Nah sekarang kalau dia sudah lewati itu. Saya sudah kasih tahu tadi ya. Hibrida saja produktivitasnya 18 bulan. Kalau Anda bilang cabainya sudah usia 2 tahun atau 3 tahun, kita taruhlah 3 tahun atau 2 tahun ya. 3 tahun lah. 3 tahun itu berapa bulan? 36 bulan. Lah, 18 bulan. Dia sampai 18 bulan itu produktivitasnya, usia dia di 18 bulan. Lalu Anda paksa dia di usia ke 36 bulan, paksa dia harus sama. Ya nggak mungkin. Seperti itu. Nggak akan mungkin bisa. Dia akan menurun dan akhirnya mati. Dia umur pendek. Cabai bukan tanaman umur panjang. Ya, seperti pohon yang puluhan tahun. Tidak. Dia umur pendek. Dan masa produktivitasnya ada. Anda panen buah sebanyak-banyaknya di situ. Perawatannya minim, panennya banyak. Tetapi kalau Anda mulai berpikir untuk mau peremajaan, saya kasih tahu jeleknya. Peremajaan, oke. Cabai sudah menurun produktivitasnya. Kalau saya beli bibit lagi ke toko mahal, saya rawat lagi dari awal, semai, pindah tanam dan lain sebagainya, mahal. Lebih mahal Anda pruning. Itu skaknya di situ. Ya, saya skakmatnya di situ. Lebih mahal Anda lebih murah mana? Seperti itu. Rawat yang masih muda atau rawat yang sudah tua? Mobil yang baru beli perawatannya minim ya, pemakaiannya maksimal. Mobil butut, mobil tua, motor tua ya, biaya perawatannya tinggi, pemakaiannya minim. Kebalik
Seperti itu berlaku di hukum ekonomi maupun di hukum biologi, fisika, kimia. Seperti itu ya. Nah sekarang Bapak Ibu pruning nih, udah umur 2 tahun atau 3 tahun nih, 36 bulan ini. Sudah nggak berbuah lagi, buah pun kecil-kecil. Bapak Ibu mulai memangkas kan sesuai tutorial-tutorial tetebengnya itu. Memangkas ranting-ranting tua. Apa sih ilmu-ilmunya? Ilmu sederhana semua. Ranting pangkas ranting yang sudah tidak produktif, ranting tua. Pangkaslah dahan-dahan yang tumbuhnya terlalu rapat agar memberikan sirkulasi udara dan sinar matahari yang baik. Pruning sampai gundul, sampai botak. Lalu mulai akan tumbuh tunas-tunas baru, ya, nuts-nuts baru yang akan mengeluarkan daun hijau lagi dan berbunga lagi. Bullshit itu, omong kosong. Seperti itu ya. Kalau Anda pruning di usia seperti itu, usia 3 tahunan atau 2 tahunan ke atas, Bapak Ibu, memang Anda genjot pupuk di situ, tunas akan keluar. Ya, itu namanya apa? Kemampuan tanaman untuk mengeluarkan percabangan untuk melanjutkan hidupnya, ya. Dia akan melakukan itu. Semua tanaman memiliki sifat itu. Anda potong pepaya saja, pohon pepaya yang tidak bercabang saja Anda potong, dia bisa bercabang. Kok pepaya bercabang? Ya iya, karena dia mengaktifkan itu. Nah, tetapi pepaya yang Anda potong, buahnya yang nanti keluar dari percabangan itu tidak sama dengan pepaya yang Anda tanam awal-awal itu, yang satu batang itu. Iya kan? Iya. Seperti itu. Begitupun dengan cabai, ya. Anda pruning lalu Anda genjot pupuk sebanyak-banyaknya, dia akan masuk pada fase vegetatif lagi, kembali ke awal. Makan pupuknya lebih rakus, makan fosfornya lebih rakus, makan kaliumnya nanti lebih rakus, tetapi hasil yang dikeluarkan minim. Seperti itu, ya. Karena dia fokus pada pertumbuhan vegetatif, dia akan mengeluarkan tunas-tunas baru, daun-daun baru akan keluar. Berapa lama setelah kita pruning tumbuh buah lagi, Pak? Setelah Anda pruning, Anda memerlukan waktu 1 bulan lah, seperti itu. 1 bulan lah rata-rata, 60 hari. Dia baru mulai berbunga lagi. Ya, paling lambat itu kalau dia lagi stres itu, pemangkasan tidak tepat, kondisi tubuhnya lagi kurang bagus, Anda pruning, ya dia banyak luka, dia butuh adaptasi. Makhluk hidup kalau luka sakit, terluka ya semua makhluk hidup sakit. Ya, kucing aja kalau dilukai sakit kok, apalagi kita dan tanaman. Dia butuh untuk penyembuhan, itu butuh proses yang lama. Dia stres, seperti itu ya. Bisa sampai 2 bulan baru berbuah lagi. Bapak Ibu pruning, bulan Januari, saya tanam baru, hari yang sama. 2 bulan kemudian, punya Bapak Ibu yang pruning, itu baru mau mulai mengeluarkan bunga. Ya, punya saya sudah berbunga lebat di usia 2 bulanan itu. Ya, masuk di usia 3 bulan, buah saya matang. Seperti itu. Buah yang saya hasilkan lebih banyak dari Bapak Ibu. Seperti itu. Akan lebih banyak. Buah yang dihasilkan dari hasil pruning itu lebih kecil jauh, lebih sedikit. Seperti itu ya, dari panenan tanam baru. Itu kuncinya Bapak Ibu. Jadi jangan tergiur dengan hal-hal yang konyol seperti itu ya. Perawatannya lebih mahal ya. Hasilnya juga tidak seberapa. Tadi saya bilang, pruning seperti itu atau peremajaan seperti itu pada cabai bisa kita lakukan dalam tanda kutip faktor luar biasa. Saya kasih contoh ya. Saya mau lakukan rotasi tanaman ya, rotasi komoditi ya. Saya tanam cabai nih. Saya sudah menghitung bahwa setelah dia usianya 2 tahun kemudian, 2 tahun setelah ini saya mau tanam jagung. Seperti itu ya, saya mau rotasi dari dikotil berbiji terbelah ke monokotil, ke jagung ya, supaya saya mau mengusir hama dikotil. Karena begitu saya tanam cabai banyak sekali hama dikotil, hama berbiji terbuka yang datang, ke bula dan lain sebagainya ya. Kalau saya tanam jagung, hama itu pergi karena mereka tidak menyukai monokotil seperti jagung. Saya mau tanam jagung 2 tahun ke depan. Nah, kebetulan cabai saya ini hibrida ya. Produktivitasnya saya tahu 1,5 tahun, 18 bulan. Setelah 18 bulan, saya tidak mungkin mencabut karena saya akan libur atau lahan saya istirahat, tidak ada tanaman selama 6 bulan. Saya nggak mau. Saya maunya terus berproduksi. Jadi 6 bulan itu apa yang saya lakukan? Saya nggak mungkin tanam baru juga. Yang saya lakukan adalah pruning. Nah, faktor luar biasa seperti itu mengisi kekosongan 6 bulan sebelum jagung masuk di 6 bulan berikut, di 2 tahun berikutnya. Jadi karena tunggu jagung 6 bulan lagi baru saya tanam, 6 bulan yang kosong ini, cabai saya juga sudah tidak produktif lagi, saya pruning tuh. Supaya 6 bulan ini saya bisa dapat hasil dari cabai yang saya pruning. Seperti itu ya. Nah, itu faktor luar biasa ya. Kemudian apalagi adaptasi ya. Misalnya suhu ekstrim ya, cuaca ekstrim ya. Dalam hal ini musim kemarau panjang, kesulitan air, tanaman sulit mendapatkan air, stres dan lain sebagainya, atau sebaliknya, hujan, intensitas curah hujan yang tinggi. Hal-hal seperti itu yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah tanam baru. Tanaman tua yang memasuki iklim atau cuaca ekstrim seperti itu Anda pruning, konyol. Saya kasih contoh, cuaca ekstrim. Lebih banyak mana? Akar cabai umur 2 tahun atau cabai umur 1 bulan? Lebih banyak akar mana? Bapak Ibu akan menjawab, cabai usia 2 tahun Pak, akarnya udah kemana-mana itu. Ya, akarnya kalau banyak, batangnya besar, pohonnya besar, butuh air banyak nggak? Ya butuh air banyak. Siram pagi, 2 jam kemudian kering tuh tanah. Tapi cabai usia 1 bulan Bapak Ibu siram, besoknya masih lembab. Itu konsekuensinya. Seperti itu ya, mulai tangkap ya. Dia butuh air dalam jumlah yang banyak ya, dan dia sudah besar. Bapak Ibu di cuaca ekstrim, tingkat curah hujan rendah, panas, kemarau panjang, kesulitan air, Bapak Ibu over memberikan air di situ dengan hasil yang tidak seberapa, rugi. Seperti itu ya, mendingan tanam baru, butuh air sedikit.
cuaca ekstrim seperti musim hujan berkepanjangan, ya. Anda pruning dengan cuaca hujan, intensitas hujan tinggi seperti itu, lukanya banyak, lebih banyak ranting dahan cabang yang Anda potong itu yang terinfeksi jamur atau bakteri patogen, pembusuk. Ya karena banyak luka, mereka hanya bisa masuk lewat luka, selain mengidentifikasi dan menginfeksi. Luka itu sarana paling cepat. Ngapain mereka susah payah menembus jaringan sel luar tanaman? Udah ada luka kok, tinggal masuk aja. Seperti itu, lebih rawan ceritanya, ya. Makanya kalau di suhu ekstrim seperti cuaca ekstrim, iklim ekstrim seperti itu, hujan banyak atau kemarau banyak, tanam baru. Seperti itu, ya. Nah, kalau misalnya suhunya standar, ya, seperti yang saya bilang tadi di kasus pertama, saya ada waktu, saya udah tahu setelah 18 bulan, cabai saya tidak lagi produktif. Tetapi di 24 bulan kemudian saya mau tanam jagung. Nah, dari 18 bulan sampai bulan ke-24 itu, sebelum tanam jagung, itu kan kosong. Mendingan saya pruning daripada tanam baru. Saya pruning. Dengan ketentuan, poin 2, iklim atau cuaca tidak ekstrim. Seperti itu. Jadi harus berhati-hati, harus bijak dan cerdas menyikapi itu. Nggak bisa asal tabrak, bonyok nanti hasilnya. Seperti itu, ya. Beli pupuk banyak-banyak, ya. Bayar pegawai, potong-potong itu daun semua, batang ranting semuanya. Siram air yang banyak, hasilnya nggak seberapa. Rugi nggak ya? Rugi. Seperti itu, ya. Jadi bijaklah dan cerdaslah menyikapi sebuah opini. Seperti itu, ya. Jangan kita mudah diombang-ambingkan seperti itu, ya. Seperti kapal nggak ada nakodanya, ombak kemana ikut, seperti itu, ya. Nah, itu banyak informasi-informasi seperti itu yang beredar. Ya, saya maklum-maklum saja. Apalagi untuk Bapak Ibu petani pemula kan, baru terjun di dunia percabean. Nah, tanam baru bilang pruning peremajaan, nanti muda lagi, buahnya banyak lagi. Omong kosong, mana ada buahnya banyak lagi. Seperti itu. Dia udah gini Bapak Ibu. Kita mempruning, ya, memangkas ranting-ranting dan membiarkan dia tumbuh baru, itu hanya akal-akalan kita saja, ya. Si tanaman tidak bisa kita hilangkan usianya dia, tidak bisa kita menipu usia dia. Anda mau pruning gundul semuanya, tumbuh ranting-ranting muda yang baru, tidak bisa membohongi bahwa dia umurnya sudah 18 bulan atau 36 bulan. Ini cabai usia 3 tahun, umurnya 36 bulan. Bapak Ibu pruning, dia muda lagi, emang dia kembali usia 2 bulan, jadi anak remaja lagi. Nggak mungkin. Itu kan seperti saya nih, saya rambutnya udah ubanan nih, udah putih semua nih, ya. Terus saya semer nih, terus rambut saya jadi hitam lagi, nggak ada rambut putihnya. Kemudian saya bilang saya masih umur 25 tahun atau 23 tahun, saya masih muda. Seperti itu, nggak bisa. Ya, rambut Anda bisa Anda sulap menjadi hitam, tetapi umur nggak bisa Anda tipu. Seperti itu, ya. Sama dengan cabai. Anda mau pakai trik segala macam tetebengnya juga percuma. Nggak bisa kita bohongi diri kita sendiri bahwa dia sudah tua dan tidak produktif lagi. Seperti itu, ya. Jadi untuk kesimpulannya seperti itu. Bapak Ibu, saya sarankan untuk beli saja bibit-bibit hibrida, bibit-bibit unggulan, tahan penyakit, buahnya cepat, besar, panennya meningkat, daripada pruning omong kosong seperti itu, ya. Kalau mau pruning dalam hal luar biasa atau faktor luar biasa seperti yang saya bilang tadi, ada 2 faktor luar biasa yang tadi sudah Anda dengar bersama. Jika ke dalam kondisi seperti itu bisa peremajaan dilakukan, ya. Tetapi kalau tidak dalam kondisi seperti itu, jangan coba-coba. Beli saja bibit-bibitnya. Bibit cabai sekarang yang panennya bisa sampai 1-2 ton, 1 ton lebih itu banyak kok sekarang. 1 ton lebih, panen petik sampai 20 kali petik, ya. Hibrida tahan penyakit, buahnya besar-besar, bobot buahnya ukurannya bagus, cepat berbuah, cepat berbunga, tahan penyakit dan lain sebagainya. Nanti saya bantu Bapak Ibu yang mungkin mencari bibit-bibit yang unggulan untuk cabai rawit dan cabai yang lain. Ini produk-produknya seperti ini. Untuk Bapak Ibu mau dapatkan bibit-bibit seperti ini bisa Anda lihat di kolom deskripsi atau sentuh saja layar ini. Anda akan diarahkan ke toko-toko yang amanah, jujur, yang sudah terlatih, telaten menjual barang-barang seperti ini dan sudah pasti terjamin, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga itu dapat mencerahkan Anda dan menambah referensi sedikit lebih banyak lagi pada Anda. Dan akhir kata saya ucapkan, teruslah belajar, dan teruslah belajar.